Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah, untuk kelas 2, ini pertama sekali kita mempelajari pelajaran pendais di kelas 2 untuk tahun ajaran 2020-2021 untuk anak-anakku kelas 2 yang ada di rumah. Silahkan menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kalian masih ingat dengan ibu, yaitu Ibu Rina. Ini ya, ini Ibu Rina yang mengajar di sekolah kita, yaitu SD 002 Muhammadiyah. Baik anak-anakku sekalian semua yang ada di rumah, sebelum kita memulai pelajaran kita, pelajaran 1, yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kita berdoa, semoga kita semua mendapat berkah, ilmu yang berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Ibu pimpin ya doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku, adapun pelajaran pendais kita pada hari ini yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan bagi seluruh umat manusia. Baik, kita lanjut. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan pembelajaran kita adalah 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Menunjukkan sikap jujur. 3. Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang kalian harus capai adalah di sini adalah tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran kita di sini yang harus kalian capai, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad, menunjukkan sikap jujur, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, dan menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya, jujur dalam berkata, jujur juga dalam berbuat. Yang kedua, dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang mana artinya Al-Amin adalah dapat dipercaya. Ibu rasa kalau kalian senantiasa jujur, insya Allah bisa digelari Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah di sini, sejak kecil terkenal pedagang dan juga pemimpin yang jujur. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata Nabi Muhammad itu mulai dari kecil sudah terkenal dengan kejujurannya. Nah, begitu juga untuk anakku yang ada di rumah, ya, kita mulai dari kecil harus terbiasa dengan bersikap jujur. Jadi, kalau mau menjadi anak yang jujur, senantiasa mengatakan
yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi. Ya. Lanjut. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita bersikap jujur. Nah, sama siapa saja sih kita bersikap jujur yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Sama siapa? Kita lihat ya. Oh, ternyata kita harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus jujur pada Allah. Karena kita harus yakin bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Jadi kita tidak boleh bohong kepada Allah. Yang kedua, ternyata kita juga harus jujur pada diri kita sendiri. Ya, harus jujur pada diri kita sendiri. Jangan sampai mulutnya mengatakan lain, di dalam apa yang dikerjakan juga lain, tidak sesuai dengan apa yang dibuat, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itu namanya tidak jujur pada diri sendiri. Yang jujur pada diri sendiri itu apa yang terjadi, itulah yang dikatakan juga, ya. Itu yang namanya jujur pada diri sendiri. Ini ada anak yang bergembira karena dia bersikap jujur pada dirinya sendiri. Yang ketiga, kita disuruh juga jujur pada orang tua kita. Orang tua kita itu yaitu ayah dan ibu. Yang keempat, kita juga disuruh jujur kepada guru kita, ya. Guru kita itu siapa? Bapak guru dan ibu guru. Dan yang terakhir adalah kita disuruh bersikap jujur pada semua orang, ya. Kita disuruh bersikap jujur pada semua orang. Ternyata Nabi Muhammad SAW menyuruh pada semua umatnya yaitu agar senantiasa jujur pada Allah Subhanahu wa taala, pada dirinya sendiri, orang tua, guru dan semua orang. Ya, itu yang disuruhkan kita bersikap jujur kepada Allah yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad. Ibu yakin kepada anak-anakku sekalian pasti akan menjadi anak jujur. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, anak-anakku tentunya akan mau menjadi anak yang jujur. Nah, kita menyanyi dulu ya. Lagu Anak yang Jujur. Ibu tidak punya musik. Ibu coba menyanyi sendiri aja. Ibu punya lagu Aku Anak Jujur versi Pelangi-Pelangi, ya. Kita nyanyi dulu yuk, anak soleh-soleha. Ini ya teksnya. Aku anak jujur. Dengarkan ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya. Jadi anak yang jujur itu dicintai oleh Allah. Jadi anak yang jujur itu kebanggaan Rasul. Dan juga janganlah kamu ragu. Jangan ragu, jangan bingung, jangan bimbang apabila berbuat kejujuran. Ya, yakinlah bahwa jadi anak yang jujur pasti beruntung. Ya. Bisa mungkin melalui dengan lagunya pasti kalian mempunyai makna. Oh, jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya. Jadi anak jujur pasti beruntung. Kita lanjut. Adapun keuntungan bagi orang yang berbuat jujur. Apa sih keuntungan bagi orang yang berbuat jujur? Nih, keuntungan bersikap jujur. 1.
Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kalau mau disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersikap jujur. Yang kedua, kita juga harus jujur. Kalau kita jujur tadi disayangi oleh Allah. Terus yang kedua, disenangi orang tua dan guru ya. Keuntungan orang yang bersikap jujur disenangi orang tua dan guru. Ya. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Guru kita bapak guru dan ibu guru. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Nah, keuntungan orang yang bersikap jujur punya banyak teman. Pasti kalau orang yang punya banyak teman berarti disayang karena dia adalah anak yang jujur. Nah, ini nih banyak temannya. Nah, dimanapun, kapanpun kita harus bersikap jujur dan tidak boleh bohong. Ya, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu apabila bersikap jujur. Dan yang terakhir, jika kita berbuat salah, kita meminta maaf dan berkata jujur. Nah, kalau ada di antara kalian berbuat salah, harus jujur, lalu meminta maaf. Ya, contohnya kejadian di dalam kelas, ya. Contohnya kejadian di dalam kelas, Ibu guru, aku mau lapor Bu Guru, aku tadi membuka tasnya si Rani, terus saya mengambil buku di dalam tasnya, dan di dalam bukunya itu saya robek dan saya ambil 1 lembar Bu Guru, tetapi bukunya saya sudah kembalikan Bu Guru di dalam tasnya. Nah, itu merupakan kita jujur. Ya, jujur dengan kesalahan kita. Tetapi dengan kejujuran kita itu kita juga harus meminta maaf, ya. Kalian harus meminta maaf kepada temannya. Contohnya tadi itu kita harus meminta maaf kepada Rani. Rani, aku minta maaf ya Rani, tadi saya membuka tas kamu, lalu saya mengambil buku dan saya merobeknya 1 lembar, mengambil bukumu 1 lembar, tapi bukumu sudah ada di dalam tasmu. Maafkan saya ya Rani, maafkan ya Rani. Pasti Rani akan memaafkan ya, karena Rani adalah anak yang baik. Anak yang baik itu senantiasa memaafkan temannya yang bersalah. Ya, mungkin demikian pelajaran kita. Semoga anak-anakku semua menjadi anak yang jujur, karena anak yang jujur disayang Allah, disenangi orang tua, guru, punya banyak teman, ya. Itu. Jadi pasti menjadi orang yang beruntung, ya. Siapa sih yang tidak mau beruntung kalau menjadi anak yang jujur? Insya Allah semua anak-anak ibu yang ada di rumah pasti menjadi anak yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, anak-anakku sekalian ada di rumah, ibu punya latihan soal yang kalian harus kerjakan. Di sini ada 5 nomor. Yang pertama adalah 1. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi siapa? 2. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam titik-titik dan apa? 3. Berkat kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar apa? 4. Anak yang jujur akan apa? 5. Anak yang bohong akan apa? Ayo, jangan lupa ya, hasil kerjanya difoto dan dikirim ke WA pribadi ibu ya, supaya memudahkan ibu dalam menjawab. Disampaikan ya kepada orang tuanya bahwa hasil kerja saya Bu dikirim ke ibu guru saya di WA pribadi ibu guru saya ya. Baik anak-anak soleh-soleha yang ada di rumah, adapun pelajaran kita pada hari ini yang belum kalian pahami, bisa kalian menelpon ibu atau
chat pribadi di WA, disampaikan kepada orang tuanya kalau belum dimengerti. Ibu insya Allah siap membantunya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.